نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya jalan keselamatan dunia hingga ke akhirat hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang dari kamu memperhatikan apa yang sudah Dia sediakan untuk menuju hari esoknya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa saja yang kamu perbuat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan seorang muslim, seseorang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tajuk khutbah kita pada siang yang mulia ini, konsep rezeki dalam Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyatakan bahwa salah satu kendala orang melaksanakan ibadah adalah masalah rezeki. Maka kita melihat dan kita mendengar ada sebahagian orang memutuskan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan alasan semata-mata bekerja mencari rezeki. Ada begitu banyak orang kemudian tidak datang ke masjid. Lalu ketika kita bertanya apa alasannya? Alasannya sibuk mencari apa? Mencari rezeki. Maka kita sebagai umat Islam harus paham konsep rezeki dalam Islam. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan rezeki dan bagaimana pandangan Islam terhadap rezeki itu sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan rezeki? Didefinisikan oleh para ulama kita, ar-rizqu ma yantafi'u bihil insan. Rezeki itu segala sesuatu yang manusia mengambil manfaat darinya. Ada berbentuk materi dan ada non-materi. Maka semua yang kita perlukan kita ambil manfaatnya dalam hidup kita ini, sama ada berbentuk materi seperti harta benda atau tidak berbentuk materi, mungkin kesehatan, ilmu, pengetahuan, ketaatan, hati yang lembut dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari rezeki. Itu pertama pengertian dari rezeki. Kemudian yang kedua, kita harus paham konsep rezeki di dalam Islam, bahwa Ar-Razzaq huwallah, bahwa yang maha memberi rezeki itu adalah Allah. Yang memberi rezeki kepada kita itu adalah Allah. Bukan kedai kita, bukan kantor kita, bukan kebun kita, bukan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Tapi Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu asmaul husna adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu dalam bahasa Arab dalam bentuk mubalaghah, menunjukkan bahwa Allah lah yang maha pemberi rezeki yang begitu banyak. Saking banyaknya rezeki yang Allah taala beri, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, pasti tidak bisa kita hitung. Maka ketika kita berkeyakinan bahwa rezeki kita bergantung di kedai kita, bergantung di toko kita, bergantung di kantor kita, apalagi bergantung dengan manusia, maka kita sudah mempunyai kesalahan yang fatal tentang konsep rezeki yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zariyat ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah yang maha pemberi rezeki. Dialah yang memberi rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini membawa rezekinya, tapi Allah lah yang memberi rezekinya dan juga kepada kita manusia ini. Maka ini hal pertama yang harus kita camkan, bahwa yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan rezeki, tetapi kita menjauh, membandel dari Allah yang maha pemberi rezeki, maka tak kunjung kita dapatkan rezeki itu. Seandainya rezeki itu Allah titipkan pun, pasti itu bukan rezeki yang baik untuk kita. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital 'abda," jika engkau melihat seorang hamba diberi Allah kepadanya rezeki, tetapi dia bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, ketahuilah apa yang ada pada dirinya itu adalah istidraj. Zahirnya tampak sebagai nikmat, hakikatnya itu adalah azab, siksa dari Allah Ta'ala untuknya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Poin berikutnya tentang konsep rezeki ini adalah ar-rizqu maqsumun maktubun min indillah. Rezeki kita itu sudah ditentukan Allah pembagiannya, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Berapa porsi rezeki kita masing-masing sudah ditentukan Allah, dan itu tercatat di Lauhul Mahfuz bahkan sebelum lagi kita dicipta Allah Ta'ala. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah sudah menetapkan kadar-kadar yang akan kita dapatkan. Takdir-takdir yang ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Sudah tertulis. Maka berapa porsi rezeki kita, berapa bahagian yang akan kita perolehi, maka sudah ditetapkan Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan sampai begini, engkau mencari rezeki itu tidak akan menyebabkan rezekimu bertambah, dan ketika engkau tidak mencarinya pun tidak akan menyebabkan rezekimu berkurang. Engkau mati-matian mencarinya pun tidak akan menyebabkan rezekimu bertambah, dan engkau tidak mencarinya pun tidak akan menyebabkan rezekimu berkurang. Kalau tuan-tuan tak percaya, coba perhatikan. Ada orang belum terbit matahari sudah mulai bekerja, berhenti bekerja sudah terbenam matahari, tetapi rezekinya segitu-segitu saja. Sebaliknya ada orang bekerjanya santai, keluar dari rumahnya mungkin pukul 8, pukul 9. Sebelum terbenam matahari sudah pulang ke rumahnya. Rumahnya mewah, mobilnya ada, kehidupannya nyaman. Tiba waktu sholat dia pergi sholat. Tiba untuk ibadah dia beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Kalau semata menggunakan logika, mestinya orang yang lebih lama bekerja, hartanya akan lebih banyak, rezekinya lebih banyak. Tetapi tidak demikian. Konsep rezeki dalam Islam, masing-masing kita sudah ditetapkan Allah porsinya berapa. Maka bekerjalah sesuai dengan apa yang kau bisa. Bekerjalah sesuai dengan waktu yang tersedia. Selebihnya gunakan untuk mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dituliskan di Lauhul Mahfuz, tatkala kita berusia 120 hari dalam kandungan, sebelum kita lahir ke atas dunia ini, kembali malaikat sudah menuliskan berapa porsi rezeki kita sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rezeki kita. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rizqa la yatlubul 'abda akthar mimma yatlubu ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu benar-benar akan mengejar seorang hamba melebihi dari ajal mengejar dia. Maka tidak ada orang yang kemudian mati di atas dunia ini melainkan rezekinya sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya ini
membuat kita tidak terlalu risau soal rezeki kita. Tidak terlalu stres tentang soal rezeki kita. Kenapa? Karena sesungguhnya rezeki kita telah pun ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep rezeki yang berikutnya adalah bahwa ar-rizqu mahtumun lil khalqi la yanqus. Rezeki yang sudah ditetapkan Allah kepada kita tidak akan pernah berkurang dan tertukar. Maka jangan takut rezekimu akan diambil orang. Dan tidak ada rezeki yang tertukar. Sebagian orang mungkin berkata, mestinya saya yang berada di posisi itu, tetapi dia rebut. Ketahuilah, tidak ada rezeki kita yang direbut oleh orang. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Tidak ada sesiapa yang bisa memberi kalau Allah Ta'ala tidak ingin memberi. Dan tidak ada sesiapa pun yang bisa menolak, menghalangi kalau Allah sudah memberi. Maka jika itu sudah menjadi rezekimu, walaupun seluruh manusia menghalangimu, engkau pasti akan mendapatkannya. Dan seandainya orang sudah membuka pintu selebar-lebarnya untukmu, kalau itu bukan rezeki yang Allah tetapkan untukmu, percayalah engkau tak akan menggapainya buat selama-lamanya. Maka apa yang sudah menjadi bagian kita akan dihantar Allah untuk kita. Sama ada kita pergi menjemputnya atau Allah Ta'ala yang langsung menghantar ke tempat kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki kita sudah dibahagi-bahagikan Allah. Ada orang ditetapkan Allah mendapat rezeki banyak, ada orang ditetapkan Allah mendapat rezeki yang sedikit. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Allah Ta'ala melapangkan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala menyempitkan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka orang yang sudah ditetapkan Allah mendapatkan rezeki yang lapang, walaupun usahanya sederhana, hidupnya tenang-tenang saja, tidak gerasa-gerusung, tidak kejar-kejaran, rezekinya tetap lapang. Kenapa? Allah sudah tetapkan rezeki dia lapang. Sebaliknya, orang-orang yang sudah ditetapkan Allah rezekinya sempit, mau jungkir balik pun dia mencari rezeki itu, tetap segitu-segitu juga rezekinya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Ta'ala menetapkan sebahagian orang mendapat rezeki banyak, sebahagiannya lagi tidak? Mungkin sebagian orang protes, enak betul orang itu ditetapkan Allah rezekinya banyak, sedangkan saya tidak. Pertama poin yang harus kita ketahui, bahwa lapang dan sempit rezeki bukan pertanda seseorang mulia di sisi Allah. Maka jangan pernah engkau memandang seseorang itu mulia karena tumpukan hartanya yang banyak. Jangan engkau menghambakan diri kepada orang semata-mata karena tumpukan hartanya banyak. Karena banyaknya harta bukan tanda seseorang hina, bukan tanda seseorang mulia. Sebaliknya, ketika seseorang tidak berharta sekalipun, itu bukan tanda dia hina. Maka jangan engkau pernah menghina, merendahkan orang semata-mata karena dia tidak berharta. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ada sebahagian orang berpikir, ketika Allah memuliakan dia, ketika Allah memberi nikmat yang berlimpah untuk dia, lalu dia menyangka bahwa itu tanda Allah memuliakan dia. Sebaliknya ada orang-orang ketika Allah sempitkan rezeki dia, dia mengira bahwa itu Allah sedang menghina dia. Allah menjawab, kalla, sama sekali tidak demikian. Lapangnya rezekimu, banyaknya hartamu bukan tanda Allah memuliakan engkau. Sebaliknya, sedikitnya rezekimu, kurangnya hartamu bukan pertanda Allah sedang menghinamu. Ketahuilah dua-duanya hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada orang dilapangkan Allah rezekinya dan ada disempitkan Allah rezekinya? Karena itulah ketetapan terbaik untuk dia. Tidak ada yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita kecuali Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir." Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada sebahagian hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan merajalela, akan melampaui batas di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maka mungkin kita termasuk di antara orang yang ditakdirkan Allah tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai harta yang
bertumpuk-tumpuk, ketahuilah itu takdir terbaik untuk kita. Seandainya Allah menitipkan harta yang banyak untuk kita, bisa saja itu kemudian menjadi alasan kita sombong, angkuh, durhaka, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dititipkan Allah Ta'ala harta untuk dia, itulah takdir terbaik untuk dia. Maka orang yang tidak layak mendapatkan harta yang banyak, Allah tak beri kepada dia, karena itu akan menjadi beban untuk dia. Sebaliknya, orang-orang yang layak untuk mengemban itu, Allah Ta'ala titipkan untuk dia. Tetapi kedua-duanya hanya semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sikap kita sebagai mukmin, ar-ridha bima qasamallah. Ridhalah, lapang dadalah terhadap pembagian Allah untuk kita. Berapapun porsi yang Allah tetapkan yang menjadi bahagian kita, ridhalah dengan itu. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, kun wari'an takun min a'badin nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', niscaya engkau menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. Warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Dan jadilah kamu orang yang ridha dengan pembagian Allah untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang kaya. Orang yang paling kaya, yang paling berkecukupan itu bukan mereka yang banyak sekali hartanya, tapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang ridha terhadap setiap pembagian Allah untuk dia. Mungkin dalam pandangan manusia tak begitu banyak harta yang Allah beri untuk dia, tapi dia ridha dengan itu, dia terima dengan lapang dada, maka dialah aghnan nas, manusia yang paling berkecukupan. Karena ada orang, walaupun tumpukan hartanya banyak, segala-galanya dia miliki, tapi tak pernah ridho dengan apa yang Allah bagi untuknya. Setiap hari hidupnya sengsara, kejar-kejaran ke sana kemari, padahal hartanya banyak, tumpukan hartanya banyak, tapi semata-mata karena tidak ridho dengan apa yang Allah Ta'ala beri, hidupnya tetap morat-marit sampai sekarang. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mencari rezeki dengan dua pendekatan. Yang pertama, carilah rezeki itu dengan kita bekerja. Walladzi ja'ala lakumul arda dhanulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah Ta'ala yang telah menjadikan bumi ini, dimudahkan Allah bumi ini untuk kita, sehingga kita mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh bumi ini, carilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan pada ayat ini mencari rezeki, Allah hanya menggunakan kata famshu yang berarti berjalan. Sedangkan ketika Allah menyuruh kita untuk menuju Allah, bahasa yang Allah Ta'ala gunakan fafirru ilallah, larilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam surah Al-Jum'ah Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu sudah mendengar seruan untuk salat Jumat itu, fas'au. Kata fas'au itu artinya berjalanlah dengan cepat, seperti orang yang melaksanakan sa'i, berjalan dengan cepat, bahkan berlari-lari kecil. Begitulah harusnya kita memenuhi panggilan Allah. Tetapi untuk mencari rezeki, famshu, cukup berjalan saja. Maka mencari rezeki itu bekerjalah sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Selebihnya mencari rezeki itu dengan apa lagi? Cara supaya Allah membuka, mendatangkan rezeki kepada kita. Cari rezeki itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan istighfar, pintu-pintu rezeki akan dibukakan Allah. Dengan kita bertakwa, pintu rezeki akan dimudahkan Allah. Proses mendapatkannya insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah sedikit tentang konsep rezeki di dalam Islam. Mudah-mudahan kita tidak lalai, tidak terpedaya. Hidup di atas dunia ini semata-mata karena mencari rezeki. Akhirnya kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, rezekimu saat engkau hidup di atas dunia ini sudah ditetapkan Allah sebelum Allah menciptamu. Rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu tak pernah tertukar kepada siapapun. Dan ketahuilah bahwa
rezeki yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita tidak akan berpindah kepada orang lain, pasti akan kita perolehi. Dan ketahuilah, sebelum kita mati, semua rezeki yang Allah sudah tetapkan menjadi milik kita akan disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada orang yang mati dari atas dunia ini melainkan rezekinya sudah disempurnakan Allah. Maka salah satu bahasa kematian itu disebut dengan wafat. Wafat itu berarti sempurna. Selain sempurna ajalnya, disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga rezekinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainul ubalik Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.